wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa sallallahu ala khairil khalqi habibina wa safina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Al-mukarramun, para halim, para bini sesepuh, para bapak, para ibu, saudara-saudari beserta adik-adik, jamaah sholat subuh Masjid Al-Muhajirin yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, monggo tansah kita panjataken dhateng Gusti Allah biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat salam mugia tetep katur dhateng ngarsa dalem Rasulullah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita. Apa kata Nabi? Taraktu fikum amroini lan tadillu abadan in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata Rasulih. Aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Selagi kamu berpegang teguh pada dua perkara itu, kamu tidak akan tersesat selamanya. Apa itu? Kitabullah, yaitu Al-Quran, wa sunnata Rasulih, dan sunnah Rasulnya, atau ada yang menyebut sunnah itu sama dengan al-hadis. Jadi jelas buat kita, kapanpun kita berada, selama kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan al-hadis, kita tidak akan tersesat. Ini hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, ta'rif Al-Quran, pengertian Al-Quran berdasarkan istilah yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu wahyu Allah yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantara malaikat Jibril, yang berisikan petunjuk umat manusia agar mereka memperoleh keselamatan di dunia sampai di akhirat.
Oleh karena itu hadirin, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah yang merupakan kumpulan yang terkait dengan ibadah puasa, itu ada firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran itu merupakan petunjuk umat manusia dan penjelasan terhadap petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan batil. Al-Quran adalah petunjuk umat manusia. Jadi hadirin, sesuai pesan Rasul tadi, selama kita berpegang terhadap Al-Quran, karena Al-Quran adalah petunjuk, kita tidak akan tersesat selamanya. Kenapa Al-Quran dinyatakan petunjuk umat manusia dan pembeda antara yang hak dan batil? Yang saya maksud penjelasan terhadap petunjuk dan pembeda antara yang hak dan batil lewat Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tahu mana itu yang hak, mana itu yang batil. Akhirnya mereka yang memang mengerjakan yang hak nanti akan dibalas oleh Allah, bisa mendapatkan surganya. Sebaliknya kalau mereka justru yang dilakukan adalah yang batil, maka mereka akan mendapatkan siksa. Maka masih di dalam surah Al-Baqarah itu ada firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqun nar waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Maka takutlah kamu kepada neraka. Neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu. Uiddatul kafirin, disiapkan oleh Allah buat orang-orang yang kafir. Artinya orang-orang yang tidak mempercayai Allah Subhanahu wa taala, sekaligus tidak percaya terhadap apa yang memang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mempercayainya dan mengerjakannya akan mendapatkan surga. Alladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah tajri min tahtihal anhar. Mereka yang beriman dan beramal saleh akan mendapatkan surga. Surga itu di bawahnya adalah sungai-sungai atau bengawan-bengawan. Masya Allah. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, di antara bengawan itu ada yang namanya bengawan Rajab. Siapa yang berpuasa di bulan Rajab 1 hari saja, nanti di akhirat
rupanya lebih putih daripada air susu, kalau diminum rasanya lebih manis daripada madu. Masya Allah. Ini hadirin ma'asyiral muslimin rahimahullah. Berikutnya, karena sunnah itu sama dengan al-hadis, berarti as-sunnah itu apa-apa yang disandarkan pada baginda Nabi, apakah itu berupa ucapan beliau atau sunnah qauliyah, atau berupa perbuatan beliau sunnah fi'liyah, atau ketetapan beliau yaitu sunnah takririyah. Maka paling tidak yang namanya sunnah itu ada 3 macam. Kalau kita menjumpai sebuah hadis, langsung di akhir sana ada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu berarti sunnah qauliyah. Setelah itu matan hadis. Kalau ada sebuah hadis, misalnya Nabi tidak bersabda, yang bercerita salah satu dari istri baginda Nabi. Siapa hadirin? Istri baginda Nabi yang banyak meriwayatkan hadis, tiada lain adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kalau di sana ada pernyataan an Aisyah taqalan, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasubu min sahdin aksara min sahban, bahwasanya Rasulullah dijumpai oleh Aisyah tidak pernah puasa sunnahnya itu bilangannya banyak, kecuali puasa sunnah beliau di bulan Sa'ban. Fa innahu kana yasumu Sa'ban kullahu, maka sesungguhnya Rasulullah kalau puasa sunnah di bulan Sa'ban itu 1 bulan penuh. Wa fi riwayatin kana yasumu Sa'ban illa qalila. Artinya riwayat lain menyatakan Rasulullah memang pernah puasa Sa'ban tidak 1 bulan penuh, tapi dijumpai sangatlah jarang. Yang sering baginda Nabi itu adalah puasa Sa'ban itu 1 bulan penuh. Dengan catatan 1 bulan penuh itu hanya sampai di tanggal 29-nya. Jadi hadirin, insya Allah ini tanggal 29-nya adalah besok, hari Kamis. Bagi yang berpuasa mengawali puasa hari Rabu, yang mengawali puasa hari Kamis, tanggal 29-nya adalah hari Jumat. Kita tidak usah istilahnya bertentangan dengan masalah hari. Yang jelas puasa baginda Nabi bulan Sa'ban itu hanya sampai tanggal 29. Kenapa? Karena tanggal 30-nya itu dinyatakan sebagai Yaumus Sa', hari yang meragukan. Apakah yang saya maksud tanggal 30 itu hari yang meragukan, atau Yaumus Sa', artinya ini masih
masih bulan Ramadan atau sudah memasuki bulan Syawal. Penjelasannya seperti itu, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makanya puasa Nabi walaupun dinyatakan 1 bulan itu hanya 29 hari. Selanjutnya hadirin, ada sunnah yang namanya sunnah takririyah. Sunnah takririyah itu artinya ketetapan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi memang tidak pernah menjalankannya, tapi baginda Nabi tatkala di antara sahabatnya menjalankannya, Nabi itu diam bahkan bertanya. Seperti halnya sahabat Bilal, tatkala habis berwudu dia sholat sunnah 2 rakaat. Akhirnya ditanya oleh baginda Nabi, kamu kok sholat 2 rakaat itu sholat apa Bilal? Bilal menjawab, saya bersyukur kepada Allah karena saya bisa berwudu sebelum sholat pada saat ini. Jadi ternyata Bilal sholat itu lisyukril wudu, karena bersyukur dia bisa melaksanakan wudu. Akhirnya Rasul pun melegitimasi, artinya sholat itu diperbolehkan. Ini berarti sunnah takririyah. Ini hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya hadirin, di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya, di sana ada firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka, aku dan aku tidak mengutus engkau Muhammad kecuali untuk memberi rahmat kepada seluruh alam. Maka memang kalau kita perhatikan hadis qudsi, hadis qudsi adalah hadis yang sebenarnya aslinya firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Redaksinya itu yang membacakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadis ini ternyata menyatakan laulaka, 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 diulangi sampai 3 kali. Ma khalaqtul afla, seandainya tidak ada engkau, sampai diulangi 3 kali. Aku tidak mungkin menciptakan bumi, langit dan seluruh isinya. Berarti secara moral kita itu punya kata-kata rasa syukur dan terima kasih kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan adanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah menciptakan bumi, langit dan seluruh isinya. In hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kemudian ada
bagi seluruh alam. Alam itu ya bumi langit dan seluruh isinya. Suatu contoh, ketika Islam, suatu contoh rukun Islam, tatkala kita menjalankannya, kalau syahadat sudah jelas, modalnya kita hanya berkata-kata, kemudian mendirikan sholat, kemudian ibadah haji, terutama dua itu. Jadi rukun Islam yang dua itu, mendirikan sholat dan ibadah haji. Ketika mendirikan sholat, kita butuh pakaian, karena sholat hendaknya memang suci badan, pakaian, dan tempat dari najis, sehingga membutuhkan yang namanya pakaian. Tatkala kita membeli pakaian untuk mendirikan sholat, apakah pakaian-pakaian kita itu yang penjualnya adalah muslim semuanya? Kita bisa di pasar grosir yang ada di Surabaya, misalnya di Selompretan, ya. Di sana banyak alat-alat sholat yang dijual. Ternyata penjualnya itu tidak semuanya muslim. Tidak semuanya muslim. Berarti Islam memang rahmatan lil alamin, merupakan rahmat bagi semuanya. Apalagi tatkala menunaikan ibadah haji dan umroh, kita butuh yang namanya kendaraan agar kita sampai menuju Baitullah dan Madinatul Munawwarah. Kemudian kendaraan yang dipersiapkan untuk mengangkut kita itu, apakah penciptanya itu adalah orang-orang Islam semuanya? Tentunya tidak. Ini termasuk yang namanya Islam rahmatan lil alamin. Islam menjadi rahmat bagi seluruh alam. Selanjutnya hadirin, apabila kita perhatikan yang ada di negara ini, yaitu Indonesia, yang namanya ukhuwah atau persatuan, yang itu memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Insya Allah surah Al-Hujurat, di sana ada pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya di antara orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Maka dari itu perbaikilah sesama saudara. Kalau kemudian itu diterapkan di negeri ini, yang namanya ukhuwah atau persaudaraan, itu ternyata ada tiga. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di antara sesama muslim.
hidup di negara kita. Apakah itu muslim atau tidak? Kita hendaknya juga menjalin hubungan yang baik. Tapi hubungan yang baik itu tentunya tidak menyangkut masalah-masalah yang terkait dengan akidah kita. Inna hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ada ukhuwah basariyah. Ukhuwah basariyah yang penting manusia. Mereka berasal dari mana? Yang penting dia adalah manusia. Kita hendaknya berbuat baik kepada mereka. Itu adalah ukhuwah basariyah. Jadi hadirin, kalau masalah ukhuwah ini benar-benar diterapkan, maka tidak akan terjadi. Misalnya ada sebuah kecelakaan, ya. Ada sebuah kecelakaan. Dia yang celaka itu segera butuh bantuan. Kalau kemudian ditanya siapa yang celaka ini, siapa yang celaka ini? Apakah dia Islam? Apakah dia non-Muslim? Apalagi kalau pertanyaannya berlanjut, apakah dia NU atau Muhammadiyah? Masya Allah, akhirnya sampai orang tersebut meninggal belum mendapatkan pertolongan. Jadi hadirin, kalau sudah kita mendapatkan seperti itu, tidak peduli apakah dia Muslim non Muslim, NU atau Muhammadiyah, sudah tidak peduli itu. Yang penting segera orang ini mendapatkan pertolongan. Itu namanya Islam memang betul-betul memberi rahmat kepada seluruh alam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ramadan insya Allah tinggal 2 hari lagi atau 3 hari lagi. Karena kalau kita mengikuti pemerintah, berarti kita menunggu hasil ru'yat pada hari Kamis nanti. Kalau memang nanti hasil ru'yat itu ternyata terlihat sesuai syarat yang telah ditentukan, yaitu 3 derajat, maka berarti puasanya 29. Kalau memang hilal tidak terlihat nanti, berarti puasanya 30 hari, berarti hari rayanya hari Sabtu. Yang mengikuti pemerintah menunggu. Yang mengikuti organisasi Muhammadiyah sudah jelas menyatakan kalau hari rayanya itu hari Jumat. Masalah hari raya, perbedaan ini sudah menjadi, katakanlah, hidangan buat kita sejak lama, sehingga tidak perlu dipermasalahkan lagi. Yang ikut 29 hari Jumat monggo. Kalau nanti pemerintah menentukan hari Sabtu, monggo. Niku tergantung kula lan panjenengan sedaya. Jadi hadirin, karena Ramadan sudah mau meninggalkan kita, Rasulullah pernah mengingatkan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, tatamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Seandainya umatku mengetahui seberapa besar manfaat yang ada di bulan Ramadan, pasti umatku akan mengharap 1 tahun itu menjadi Ramadan semuanya. Oleh karena Allah tidak menjelaskan secara menyeluruh manfaat bulan Ramadan,
kita bergembira justru di saat datangnya Idul Fitri. Apa kata penyanyi terkenal Maher Zain itu? Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati, Ramadan, Ramadan, Ramadan tak usah pergi. Jadi bulan Ramadan itu di hati kita sekalian. Maka kita berharap tidak usah pergi meninggalkan kita. Namun kenyataannya satu bulan, yang saya maksud 1 tahun itu 12 bulan, Ramadan hanya 1 bulan. Sehingga apa hadirin, tidak mungkin 1 tahun itu Ramadan semuanya. Oleh karena itu hadirin, kita sekalian yang bisa memanfaatkan bulan Ramadan itu dengan baik, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan istajabah dari Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya oleh Allah akan dibebaskan dari siksa neraka dan akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena terbatasnya waktu hanya sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya pada pribadi saya sendiri, umumnya kepada jemaah sekalian. Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallim tabarakallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma zidna uluman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi ta'allumina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi dhurriyyatina wa barik lana fi jama'atina wa barik lana fi jihadina. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhassuana wa tadarruana wa ta'abbudana wa tamim taksirana ya Allah ya Allah ya ilahal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu lana biha abwab ridha wa taysir wa taghlibu anna biha abwab as-sarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliya wa nasira ya ni'mal mawla wa ya ni'man nasir wa ala ali ashabi wa barik wa sallim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.